Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa. Penyertaan Tuhan buat kita luar biasa. Penyertaan Tuhan buat kita sempurna. Amin. Yes. Setiap anugerahnya belum mempesona hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, kami boleh hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu muka demi muka. Kami boleh memberi salam satu sama lain. Kami boleh saling mendoakan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami rindu menaikkan pujian di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan mazmur di hadapan-Mu. Karena sungguh anugerah Tuhan mempesona kehidupan kami. Karena sungguh kami boleh terkagum, terpesona betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Betapa setiap kami dimanja Tuhan dengan kasih Tuhan yang selalu setia menemani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya.
Anugerah-Mu selalu mempesona kami. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami mempesona kami. Kami tidak bisa berkata-kata Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami diberikan anugerah Tuhan hari lepas hari, dan itu sungguh mempesona kami. Apapun kehidupan kami, apapun gelombang kehidupan kami tahu satu hal, anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari, pagi lepas pagi, ketika kami membuka mata kami, betapa kami bersyukur bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan percayakan bagi kami, biar kami boleh pakai dengan bijaksana, dan ajar kami Tuhan untuk menghitung hari lepas hari dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan yang mungkin yang datang dengan beban berat, kami mau tanggalkan itu semua, kami mau buang itu semua, kami mau murni di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan persembahan penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sehingga setiap kami Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengenal kami, sehingga Tuhan mengetahui setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, biji mata Tuhan yang sungguh berharga di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Kalau kalian kalah kiri kanannya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita rindu untuk memuji Tuhan ya. Mungkin dengan segala tim pemusik, boleh kasih tepuk tangan buat musik Tuhan Yesus berkati. Tim multimedia juga. Yes, dengan kalau zaman dulu dengan gambus dan kecapi, dengan sekarang dengan gitar, drum, dan keyboard ya. Haleluya, dengan gambus dan kecapi. Here we go.
terdengar suara dari semua kita yang rindu untuk bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Dan nyatakan, Yesusku dahsyat. Yes. Hidup di dalam kehidupan curahkan berkata menyembah buat setiap kita. Hanya indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajaib, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Nikmati hidup bersama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, jangan ragu dan bersama. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajaib, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajaib, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Here we go, 1, 2, 3. Yesus dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, pujilah Tuhan ya. Tidak terbendung kuasanya. Tadi saya ingatkan bahwa tidak terbendung kuasa Tuhan. Ketika Tuhan membuka pintu itu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Amin. Yes, ya. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Sebentar kita akan naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh kepergian seorang penyanyi rohani yang dipakai Tuhan ya. Tapi dalam quotes hidupnya dia mengatakan, apa yang dicari di dunia ini gak ada katanya. Semua hanya bonus dari Tuhan ya, semuanya bonus dari Tuhan. Anak, cucu, suami, semua yang kita pakai, semua yang kita miliki, semua kehormatan, titel, apapun itu ya, itu semua hanya bonus dari Tuhan katanya. Tapi satu hal, mari cari perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Kalau firman yang lalu dikatakan, mari bergaul intim dengan Allah, sehingga ketika saatnya tiba, Tuhan katakan, mari datang kepadaku anakku, aku sedang memberikan tempat yang layak untukmu. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita ya. Saat kita berjalan di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Meskipun mungkin Tuhan ini cukup apa enggak, Tuhan nanti bagaimana
5-10 tahun lagi. Tuhan, bagaimana nanti kalau saya masa tua saya gitu ya. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang Bapak Ibu. Karena satu hal, ada Tuhan yang bersama kita. Yes, ada Tuhan yang menemani kehidupan kita. Kita naikkan pujian ya. Saat ku berjalan Tuhan, kami tahu bahwa ada kasih Tuhan yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Saat ku berjalan,
baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami naik dengan tulus hati kami Tuhan, karena kami tahu kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami juga rindu akan kasih pelukan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan, pujian penyembahan kami Tuhan, merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Semua hormat kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang ajaib. Engkau yang menolong kami di kala kami kesesakan. Engkau akan membukakan jalan ketika kami tidak mempunyai jalan. Bahkan Engkau adalah terang bagi kami Tuhan ketika kami ada di dalam lembah kekelaman. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau buka hati kami bagikan tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menerimanya, dan kami boleh jadi menumbuhkan di hati tanah kami yang subur, menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, sembunyikan kami Tuhan, terutama hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan bukan berdasarkan hikmat dari kepada kami, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, bahasa-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai suasana ini Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa apapun Tuhan yang berusaha untuk merebut suasana ini, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami hanya mengundang Roh Kudus untuk bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Sungguh menjadi sebuah kehormatan kalau saya boleh berdiri di sini, dan nggak kebayang kalau saya bisa ada di sini karena saya adalah salah satu alumni dari sekolah Bethel. Ya, di sini banyak kakak kelas saya dan Ibu Sri adalah orang yang sangat saya kagumi dan saya panutan saya, termasuk Bapak almarhum Pak Christian itu adalah dulu kepala sekolah SMA ya, dan saya juga dibaptis oleh almarhum ya. Jadi kalau kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk sharing di sini, boleh jujur ya, Bu Sri nggak ada nih, saya buka rahasia, saya tolak karena saya bukan siapa-siapa. Saya bilang Bu Sri, saya nggak bisa. Saya bilang, nawar ya Bu Sri, suami saya aja. Kata Bu Sri, nanti suami kamu lain kali. Iya, iyalah saya bilang. Tapi ya dari tolakan-tolakan itu, ketika saya nolak saya deg-degan. Tapi saya nggak bisa khotbah. Nah Bapak Ibu mohon maklum kalau nanti pembicaraan saya itu sedikit-sedikit saya lihat teks, karena ini catatan saya dan saya sudah kumpulin. Tadi saya lagi sempat bicara sharing sama Kak Matius, Kak, tahu nggak saya persiapkan renungan hari ini itu saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Terus suami saya merasa saya ingin sharing, dia bilang, lihat dong apa sih yang kamu mau sharing. Begitu dia buka komputer, katanya 20 lembar ini 20 sekian lembar. Saya bilang, iya habis gimana saya nggak tahu ya. Saya buka, saya dipandu sama suami ya. Jadi kalau hari ini saya mau sharing firman, tolong jangan ketawain, kita sama-sama belajar. Amin. Nah, perkenalkan saya namanya Lina. Rumah saya di Lipo Cikarang. Saya punya anak 3. 2 laki, 1 perempuan. Dan anak saya yang perempuan, Tuhan sudah selesaikan tugasnya di dunia ini. 22 Januari yang lalu, tahun 2022, Tuhan panggil. Ya, jadi dia sekarang, kemarin saya sempat dapat share dari teman saya yang anaknya juga meninggal, perempuan juga, usianya bersamaan. Melisa, Medita, semuanya terkumpul di San Diego. Dia fotoin kasih saya
Saya bilang, kamu kirimin begini saya lemah loh. Saya bilang, enggak, anak kita udah nyanyi di atas katanya. Satu sisi saya kuat, tapi kan saya kangen gitu loh. Ya kan? Kerinduan itu tidak bisa dibendung. Karena saya tahu kok anak-anak saya udah di sana gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan, yuk ketika anak saya dipanggil Tuhan, saya juga cukup kaget. Tapi waktu pelan-pelan hari demi hari saya mereview kehidupan dia. Ternyata di akhir hayat hidup dia, saya tidak memuji, tapi saya mau saksikan dia lakukan yang terbaik. Bahkan di akhir skripsi dia sekolahnya, kuliahnya itu desain. Tapi dia diberikan tugas oleh dosen, malah skripsi dia judulnya Renungan Firman Remaja. Yang dikutip dari, kebetulan kami bergereja di GMS, dia kutip dari renungan-renungan Pastor Philip. Dia cetak satu buku tebal begini, renungan harian untuk remaja. Saya tanya, kenapa? Kok kamu kan ini desain, kenapa harus tulisnya renungan firman? Gak apa-apa Mami, aku mau setiap orang yang membaca renungan yang saya karang ini berdampak. Banyak orang bisa dimenangkan. Setelah itu terdengarlah oleh Pastor Philip di Surabaya. Saya kira saya mau dimarahin. Kenapa anak kamu nyontek-nyontek, istilahnya kan gitu. Nggak taunya dia minta karya anak saya buat ditaruh di perpustakaan dia di Surabaya. Ya. Dan saya tahu kenapa Tuhan sudah selesaikan tugas dia, karena saya melihat dia di akhir-akhir hayat hidup dia dia punya kerinduan mengajak teman-teman kuliahnya itu ke gereja walaupun belum kenal Tuhan. Alasannya apa? Oh, lu mau ngajak gue pergi ya? Tapi gue ke gereja dulu, gue kan di CP katanya. Temenin gue dulu ya, habis itu kita jalan-jalan. Punya modus ya Bapak Ibu. Saya membereskan semua berkas-berkas dia, karya dia, tulisan dia. Saya cukup kaget, saya nggak tahu kapan dia tulisnya. Tulisan dia apa? Aku sudah mengakhiri pertandingan ini. Segemetar saya. Sampai hari ini saya nggak berani sampaikan ini kepada suami saya karena dia jauh lebih terpukul. Dia sangat dekat dengan bapaknya. Dan begitu setiap lembar yang setiap dia ada PR, ada apa tuh, ada firman Tuhan yang diselipkan di dalam lembaran-lembaran itu. Berarti dia sudah melakukan yang terbaik. Dan saya tahu dia sudah ada di tempat yang terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang karena topiknya ini adalah topik mengenai kupasan akhir zaman. Jadi sengaja saya share ini bukan saya mau minta belas kasihan Bapak Ibu ya. Enggak loh. Cuma saya mau kasih tahu bahwa memang hidup ini kita ada di penghujung akhir zaman. Ujung dari ujung akhir zaman. Kenapa saya katakan ini? Di dalam firman Tuhan sudah tertulis ya, ada beberapa tanda-tanda akhir zaman yang sudah tercantum baik di Matius, di Markus, di Lukas, itu semuanya sama. Tanda-tanda akhir zaman yang dituliskan di dalam kitab ini, yang diserukan Tuhan Yesus itu diucapkan saat dia berdoa di Bukit Zaitun. Ya, jadi itu tanda-tanda akhir zaman. Apa tandanya? Gempa di mana-mana. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Terus negara yang kita banggakan, ya, yang di luar negeri sana itu, gitu loh, yang katanya bagus, indah, didatangi orang banyak, ya, negara kaya itu, sekarang kebanjiran. Kebayangin coba, itu alam tidak bisa bersahabat dengan manusia. Yang bisa bersahabat dengan kita hanya Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, ya. Dia memberitahuan kita. Bahkan tanda-tandanya itu sudah ada dicantumkan di Alkitab ini sebenarnya. Cuman karena kita manusia tinggal di dunia ini terlalu asik dengan kedagingan kita. Sehingga kalau yang namanya tanda-tanda zaman itu, yang namanya gempa bumi, yang namanya banjir, tanah longsor,
Saya banyak sih teman-teman yang non Kristen gitu kan, dia bilang Bu, zaman udah tua ya katanya, dunia udah keropos katanya. Ya sebatas itu. Terus saya bilang gini, terus apa yang kamu mau lakukan? Ya udah katanya, kalau sampai pada akhirnya nanti ya kita selesai katanya. Selesainya kemana dong? Dia nggak bisa jawab. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada sama-sama di tempat ini, kita harus bersyukur bahwa ada tuntunan Roh Kudus. Kita menyediakan waktu, ya, walaupun kita udah capek kerja Senin, Selasa sampai Sabtu, bahkan ada yang kerja sampai tengah malam lembur-lembur. Kalau di tempat saya di Cikarang, pabrik semua, ya. Jadi ada karyawan buru-buru pabrik itu kalau lembur sampai tengah malam, ada yang shift pagi, shift malam, shift sore segala macam. Tapi saya kagum mereka. Mereka datang hadir, ya. Ya, di sini juga semua sama. Jadi kalau Tuhan menggerakkan kita, ya, ini adalah waktunya ibadah, datang. Dapati kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita tidak tenggelam ketika nanti masanya datang. Kita kedapatan setia. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Ya kalau saya sih cuma berpikir gini, enak ya orang yang sudah dipanggil duluan. Tapi ada tanda kutipnya, dia sudah melakukan kehendak Bapa. Dia sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika dipanggil, ya sudah dia ada di alam situ. Nanti ketika Tuhan datang, mereka adakan pengangkatan, mereka sudah selesai, udah lulus istilahnya. Nah kita yang masih hidup jangan lalai. Karena apa? Godaan banyak, cobaan banyak, yang bikin iler kita banyak, medsos segala macem. Sehingga kalau nanti Tuhan datang kita ada pengangkatan, kalau kita nggak lulus sayang ya Bapak Ibu, gitu loh. Nah beberapa tanda akhir zaman sebetulnya ada di Matius 24, Markus 13, ada di Lukas pasal 21. Kita baca sama-sama yuk di Lukas pasal 21. Mungkin ada orang yang bisa bacain, boleh. Kalau mau baca Lukas 21, kita baca di ayat 25 sampai dengan 28. Atau kita mau baca sama-sama? Lukas 21 ya. Boleh bersaut-sautan lah ya, nanti saya duluan, Bapak Ibu saya baca yang genap, yang ganjil Bapak Ibu yang genap ya. Lukas 21 ayat 25 sampai 28 ya. Firman Tuhan judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara juga. Dan ayat 25 saya baca, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamat kamu sudah dekat. Nah, ya, di sini itu ada, jadi sebetulnya tanda-tanda zaman ini sudah ada di Matius, Markus, cuman kita ambil yang di Lukas ya. Bahwa ini yang sebetulnya saya katakan bahwa ini diucapkan oleh Yesus saat dia berada di Bukit Zaitun ya. Nah beberapa tanda akhir zaman yang saya tadi kupas itu ada peningkatan bencana alam di mana-mana ya, sudah saya kupas tadi, gempa bumi ya, bahkan kelaparan, wabah, sakit penyakit ya. Sekarang tuh nggak ada juntrungannya. Entar sebentar ada berita bahwa ada virus dari mana, ada virus, terakhir ada virus dari Irian lagi. Saya bilang waduh, dan bahkan ada satu hamba Tuhan, ya saya juga nggak tahu itu siapa dan di mana. Kalau saya sih nggak percaya ya, katanya orang sengaja meng-create itu virus untuk disebarkan. Ih jahat bener kata saya, ya kan? Tapi saya bilang nggak usah khawatir, ya virus itu boleh ada, tapi kalau kita ada tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memberikan kita imun. Kalau belum waktunya, Bapak Ibu, belum waktunya Tuhan, ya Tuhan belum panggil. Ya, itu kita tidak akan dipanggil Tuhan kecuali kita nantangin ya, berdiri di rel kereta api ya nggak, truk
lagi jalan ngebut-ngebutnya, kita berdiri di tengah-tengahnya, itu nantangin. Kata Tuhan, ya selalu deh, gitu istilahnya, ya. Dan perang dan konflik, ya terjadi peperangan akhir-akhir nih, ya. Iran dan Israel nggak ada selesainya, bahkan sampai, ya ampun, sampai sangat segitu panasnya, ya. Terus bertambah lagi pengajaran-pengajaran palsu, ya. Muncul orang-orang yang palsu, mengklaim sebagai Mesias, dia sebagai nabi. Nah sebetulnya sih itu sudah lama, udah ada ya. Nabi-nabi palsu. Waktu saya zaman kecil, saya ingat sekali ada lagunya, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu, saya dengar ini sudah 40 tahun yang lalu. Ya, ketika saya masih remaja, ya, Kak Matius main musik di depan, Mbak Marsi apa. Saya masih kecil, ya. Saya masih yailah, pik-pik kali ya. Terus saya bilang gini, Tuhan udah mau datang. Sampai sekarang loh, belum datang-datang. Ya. Tapi lagu itu tetap terngiang di hati pikiran saya. Puji Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai saya, sehingga saya bisa tegar menghadapi dunia ini. Sampai pada akhirnya kata Tuhan, sabarlah engkau. Ya kan? Sama-sama kita juga seperti itu. Nah, ketidakstabilan politik, ya kan? Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Negara melawan negara, ya kan? Peningkatan kejahatan dan kekerasan. Sekarang banyak orang yang gak punya hati, ya kan? Kalau tidak di dalam Tuhan, kasih itu akan musnah. Ya, pemerkosaan, ya, habis berkosa dibunuh. Bahkan saya bilang sama anak-anak, kita jadi anak Tuhan, walaupun sekalipun kita dilindungi Tuhan, jangan nantangin, ya, gitu loh. Kalau ada orang lewat, Pak Oga, ya kita mau nyupir, mau belok ini, yailah. Bukan kita sombong, uang memang sangat berharga. 500.000 artinya apa buat kita? Tapi kalau kita nggak kasih, ribet urusannya. Ada yang bisa sampai tonjok-tonjokan, ya kan? Mobil kita dilempar. Atau pas lagi buka jendela, ada tuh pas pernah tuh buka jendela, tangan diambil, diselopot sama dia. Ya kan? Ya udahlah, kata saya bilang, kasih. Nah itu zaman sekarang tuh orang-orang tuh banyak sekali yang berlaku kejahatan demi mereka merasa, demi apa? Demi mereka punya egois, demi mereka punya nafsu, ya. Terus penganiayaan terhadap umat Kristen, ya. Baru tadi sama Kak Matius saya cerita, Kak nggak punya niat untuk bangun gereja di tempat lain, katanya. Kata Kak Matius, mau sih, katanya. Tapi kan tahu sendiri kendalanya. Iya, ya di Lipo Cikarang, di tempat saya beribadah, kita sudah punya tanah 2,5 hektar. Kendalanya apa? Izin, ya kan? Nah, sampai sekarang lokasi kita masih kontrak. Kenapa? Izin yang nggak ada. Sangat sulit. Walaupun tahun lalu diumumkan gembar-gembor bahwa izin sudah diberikan, tapi skip di dalam. Gambarnya inilah, begitulah, begini begitu. Ya, jadi, nah ketika kita mau buka ibadah pun ada tuh cabang kita di sana, dikeroyok, didatengin masa. Padahal cuman persekutuan doa tengah minggu. Dibilang nggak boleh membangun gereja. Loh kita nggak bangun gereja, kita berdoa. Tuh, tapi mereka nggak boleh. Nah itu penganiayaan sampai pimpinan persekutuan doa itu dibawa, dimaki-maki, diancam ini dan itu. Nah, belum lagi ada pengajaran palsu, sesat muncul di mana-mana. Ada saksi Yehova, Hyper Grace, dan yang lebih terkenal lagi sekarang akhir ini apa? Kristen Progresif. Ya, Kristen Progresif itu menghalalkan segala cara, ya kan? Dia bilang jangan berpatokan kepada itu tulisan zaman dulu katanya.
masa sih Tuhan kalau kita berlaku baik Tuhan gak selamatkan kita? Sesat, ya kan? Udah tahu ini yang share ini hamba Tuhan. Udah tahu di dalam Alkitabnya sepupu kita juga dituliskan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang bisa masuk surga adalah buat mereka Nabi Isa. Tapi buat kita siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa-bisanya dia menyebarkan berita ini kalau sudah berbuat baik, dia tunjuk lagi orangnya. Bapak ini masa sih katanya Tuhan gak selamatkan. Ya, saya bilang, saya gak mau kupas terlalu panjang karena ini bukan bagian kita ya. Bagian kita adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, sebagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu ya bahwa di akhir zaman nanti ketika Tuhan datang berarti Yesus Kristus menjadi mempelai prianya. Kita gerejanya adalah mempelai wanitanya Tuhan. Nah, tapi semuanya itu ada proses, ya. Proses untuk menjadi mempelai Kristus. Yuk kita baca di Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Nah, saya baca yang 7, Bapak Ibu yang 8. Oke? Sudah ditemukan semuanya? Ya. 7 dan 8. Udah? Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Nah, jadi di sini ditulis ya. Kalau saya bold di sini bahwa lenan halus itu adalah bukannya lenan halus itu bukan selendang yang halus, kain sutra yang kita pakai untuk menyambut kedatangan Tuhan, bukan. Tapi lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan benar kita. Ya, perbuatan benar kita ini adalah apa? Kalau kita sudah calon mempelai Kristus, kita adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah. Jadi dari orang benar kita inilah, perbuatan-perbuatan kita inilah yang dianggap lenan halus. Ya. Nah, jadi apa sih persiapan kita yang menjadi mempelai Kristus itu? Sebagai calon mempelai Kristus yang kudus, ya. Satu, kita jangan kompromi dengan dosa. Ya, kita harus hidup kudus. Ya, kita harus tegas katakan tidak kepada si dosa. Ya, apa itu yang namanya tidak kompromi dengan dosa? Contohnya, saya belum lama ini ketemu dengan ponakan saya. Sedih sih saya dengarnya, dia pacaran dengan seorang, dia sudah anak Tuhan. Saya udah capek-capek bawa mereka ke gereja, udah jadi Kristen militan. Tiba-tiba dia kuliah mendapat pacar Buddha. Terus saya bilang kenapa? Gitu loh. Nah, akhirnya dia bilang, nggak apa-apa kan sama aja katanya gitu loh. Terus dia bilang nggak bisa. Dia cerita kenapa pacar itu bisa menjadi orang Buddha. Ternyata dulu awalnya mereka itu Kristen, papanya Kristen, mamanya Buddha gitu kan. Nah, ketika anaknya sakit, papanya itu berdoa, datang kepada Tuhan, nggak sembuh-sembuh. Berbulan-bulan anak ini nggak sembuh. Mamanya udah kayak istrinya Ayub. Tuhan lu katanya bisa nyembuhin. Mana? Gue tungguin lama-lama nggak nungguin. Udahlah, lu mau nyawa anak lu mati, begitu kan? Goyah. Dia berkompromi dengan dosa. Ya. Itu berhala. Awalnya dia bilang itu berhala, nggak boleh. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau udah sembuh lu ke gereja lagi katanya. Gitu. Akhirnya goyah hatinya. Karena kasihnya yang luar biasa kepada anak, dibiarkannya anaknya dibawa ke berhala, dikasih minuman. Biasa ya, orang-orang yang dari latar belakang situ tahu lah, dibakarin sesuatu, diminum. Begitu minum besok pagi dia sembuh.
Terus si bapak ini kan kompromi dong sama dosa, bener nggak? Itu kan udah tahu-tahu dosa. Nah ini yang salah. Kalau kita kompromi dengan dosa, kalau kita nggak kuat, kita ke bawah. Jadilah sang bapak ini jadi ragu. Ternyata yang bisa melakukan mukjizat itu yang di sana katanya ikut. Nah, kita jangan ya Bapak Ibu sampai pada akhir kita selamat di dunia, kalau kita nggak selamat di surga buat apa? Ya kan? Nah, terus kedua adalah intim dengan Tuhan. Yang seperti tadi Ibu Yuni bilang, yuk setiap hari, setiap saat, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam Bapak Ibu. Ya kalau ibu-ibu yang di rumah ya intim dengan Tuhan, gak usah 24 jam masuk di dalam kamar, tahu-tahu suami pulang gak ada makanan, ya marah lah ya. Tapi masak sambil memuji menyembah Tuhan. Saya lakukan itu. Karena Pak, saya gak mau dicuri oleh iblis hati saya, pikiran saya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau katakan bahwa saya gak pernah nonton. Buat saya bukannya gara-gara saya taat ini juga, tapi saya gak hobi gitu loh. Jadi buat saya, ada yang bilang drakor. Dulu saya gak ngerti dulu drakor apa. Saya tanya anak saya yang kecil sih, Pris, Mami bingung orang bilang drakor tuh apa sih? Dikira saya tuh semacam momok lah ya gitu. Iya Dracula gitu. Terus anak saya bilang, Mami, katanya, makanya sekali-sekali nonton apaan? Saya bilang gitu. Drakor itu singkatan dari drama Korea. Oh, pantesin orang bilang kalau gue lagi nonton drakor tuh gue nangis. Terus ada lagi bintang film ini sayang. Kemarin saya ke CP, itu sangat luar biasa rame, teriak-teriak, saya bingung. Kata suami saya, ada apa di CP? Berisik banget. Penasaran, saya nanya mas security, itu lagi ada bintang Korea di atas. Oh, segitunya. Tapi kita enggak ya, kita intim dengan Tuhan. Itu catatannya gini, setiap pagi bangun tidur, jangan ngambil ini dulu lah. Ini bisa baca belakangan. Kalau saya bangun pagi, saya mengucap syukur loh saya masih bisa bernafas. Bener enggak? Dan setiap pagi jam 5 pagi suami saya tuh, saya nggak bangun dia udah bangun duluan. Berisik dengan apa? Itu dia menyaksikan, dia ikutin, dia berdoa saat teduh. Ya, jangan lalai Bapak Ibu, dunia ini makin jahat. Dan di setiap kegiatan Bapak Ibu jangan lupa untuk menyertai Tuhan di dalam tingkah laku kita. Sehingga kalau iblis itu juga jangan dikira enggak, hamba Tuhan besar sekalipun dia bisa godain, bener nggak? Banyak loh hamba Tuhan jatuh di dalam dosa, mau dosa wanita, dosa keuangan ini dan itu. Kenapa? Iblis itu juga mengintai siapa saja. Nah ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita intim dengan Tuhan, minimal walaupun kita digodain, kata Roh Kudus nggak boleh loh, ya kan? Dia bisikin jangan loh. Ini bukan bagian kamu, gitu. Ya, saya agen properti. Kalau saya nggak intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, saya udah kaya raya. Ya, karena apa? Teman-teman saya ngajarin saya, lu gila ya, terima sekian persen doang, lu bagaimana lu hidup? Sekarang lagi, apalagi properti sekarang lagi merosot katanya. Maksud lu apa? Ya lu kalau misalnya 1M lu naikin lah jadi 1,2. Lu bilang sama si ownernya, lu terima 1M ya, yang 2-nya punya gua. Ya, saya bilang makasih ya. Yang ada, kata Tuhan, ya, gua miskinin sekalian loh, kata Tuhan. Bener gak? Karena berkat sudah Tuhan atur. Bapak Ibu jangan bingung gitu loh. Sampai saat ini, saya berdiri di sini pun saya masih bergumul dengan kehidupan saya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu intim dengan Tuhan, percayalah, berkat akan menyertai Bapak Ibu. Dosa pun Tuhan singkirkan asal kita intim, ya. Dan juga bagian dari intim itu apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Saya punya aplikasi, dan kalau dari tempat gereja saya itu ada aplikasi
pembacaan firman Tuhan setiap hari. Mau didengerin lewat loudspeaker boleh, kita baca manual juga boleh. Jelas-jelas itu udah ada tiap hari. Masih ada aja yang bolong, skip. Oh tinggal buka HP, cetek, lu lagi masak atau lagi dengerin aja kan bisa. Itu aja terskip sampai 2 minggu, 3 minggu gak kebaca-baca. Cuman terus mau jadi apa? Gitu loh. Sedangkan firman Tuhan ini adalah surat cinta bagi kita. Kita tahu ya ketika kita baca firman Tuhan, saat ini kita gak ngerti. Nanti kejadian berikutnya kalau ada apa-apa, begitu, oh iya waktu saya baca firman Tuhan itu ada kayak gini-gini bicaranya. Nyangkut. Firman Tuhan itu langsung berlaku gitu loh. Ya kan? Nah, habis itu apa? Kita memberitakan Injil. Apa yang kita dapat sekarang ini, saya nggak suruh Bapak untuk datang ke orang-orang. Buat saya juga nggak akan lakukan. Bertobat ya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Bertobat ya, bertobat. Enggak. Ya, memberitakan Injil itu apa? Kalau memangnya orang-orang ada apa-apa, kebetulan saya di departemen konseling ya. Orang yang konseling dengan saya bukan orang Kristen juga saja. Ada yang dari Katolik, ada yang Buddha, dari Muslim. Nah, sedikit-sedikit saya cuma bilang mama, ya karena saya Kristen, saya bilang saya puji Tuhan. Ya kalau saya sih nggak memberitakan Matius berkata di dalam Wahyu bilang gini enggak. Saya bilang iya sih, kalau di firman Tuhan di Alkitab saya itu ada yang bunyi gini. Ya, katakan. Kalau dia penasaran kan dia nanya, emang Alkitab Ibu ayatnya apa sih Bu? Kamu mau saya bukain? Mau dong, saya mau lihat. Ya udah kita bacain. Kan bukan salah saya, orang dia minta, benar nggak? Gitu. Nah itu salah satu modus memberitakan Injil. Ya, kalau beda lagi kalau Bapak Ibu terpanggil di pedalaman, bawa Alkitab, menginjili, yaitu hikmatnya Tuhan bagaimana. Terus habis itu kita menjadi pelaku firman. Taat dan lakukan perintah Tuhan. Ya, apa yang kita dapat di dalam Alkitab ini setelah kita baca, ini kan banyak kan perintah Tuhan kan, kasihilah sesamamu atau kasihilah musuhmu, ya kan. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya enggak gitu juga maksudnya ya Bapak Ibu. Kalau kita dihajar ya kita diam aja. Kan. Nah, tapi kita menjadi pelaku firman. Apa yang ada di sini aplikasikan di dalam kehidupan kita. Melalui kelakuan kita sudah menjadi pelaku. Ya. Misalnya di jalanan-jalanan. Kalau saya di kampung, di Cikarang kan kampung saya tuh kalau lagi ada acara apa-apa, kebetulan kita pengurus lebaran, ya udah kita kumpulin dana, kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka lebaran kita kasih takjil ini. Itu sudah menjadi pelaku firman loh. Yang lain juga sih maksudnya ya. Hikmat apa yang Tuhan berikan, lakukan. Nah, yang terakhir itu kita berdoa dan menjaga-jaga. Nah, kita sudah sadar bahwa yang namanya akhir zaman itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sangat singkat. Sesuai dengan waktu yang di surga tapinya ya. Artinya itu Tuhan Yesus segera datang menjemput saudara dan saya. Tetapi masalahnya apakah selama ini kita sudah siap diri? Kita udah sungguh-sungguh supaya kita bisa diangkat. Ya kan? Nah, perkawinan anak domba ini adalah satu peristiwa yang sangat indah yang belum pernah terjadi di bumi ataupun di surga. Tapi nanti ya, di mana anak domba Allah yaitu Yesus Kristus mempelai pria dipersatukan dengan mempelai wanitanya kita, gereja-gerejanya yang kudus dan setia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau jadi mempelai Kristus, kita harus setia. Gak usah jauh lah, kita ini mayoritas sudah berumah tangga ya, dulu sekali ya, zaman dahulu kala ketika kita masih pacaran ya, tunangan kita. Masa kita sebentar udah mau tunangan dengan dia terus kita berselingkuh dengan orang lain? Mau gak dia terima kita lagi? Gak mau ya. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, dia Allah yang maha kudus. Dia mau menjemput kita loh, ya kan? Siapa kita sebetulnya, tapi oleh karena kasih yang luar biasa ya, dia mengasihi kita, dia mau menyelamat kita, dia mau menjemput kita menjadi mempelainya. Jadi harus ya, sepantasnya lah kita mempersiapkan diri kita
di dalam kekudusan. Ketika dia datang yang kedua kalinya menjemput kita kedapatan layak. Mungkin firman Tuhan yang lalu-lalu juga udah dibahas ya, tentang 5 wanita bijak dan wanita bodoh, ya kan? Ya, kita mau jadi yang mana? Yang bijak tentunya, ya kan? Karena mereka juga kan dari bijak sama bodoh kan sama-sama menyiapkan minyak sebetulnya. Tapi yang satunya apa? Lalai. Yang mentang-mentang udah punya minyak, ya udah, masa sih mempelai datang lama banget, udah gue siapin aja apa adanya. Sedangkan yang bijaksana mempersiapkan lebih, gitu ya. Nah, peristiwa ini disebut perkawinan anak domba ya. Nah, dia akan menjemput kita. Nah, mari kita hidup bertumbuh dewasa secara rohani, setia sampai akhir hayat hidup kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam proses menjadi mempelai Kristus. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah apa? Pertama, kita harus benar-benar menjadi milik Kristus. Contohnya apa? Ya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita kenal Kristus. Kayak kita mau menikah dengan pasangan kita. Ya zaman dulu kalau saya sama Ibu Sinaga ini adalah yang namanya dijodohin ya. Tahu-tahu begitu buka, wah wajahnya. Ya, kalau zaman dulu di papi saya juga cerita tuh gitu loh. Kalau di tanah Batak itu kalau zaman dulu tuh dijodohin tuh udah nggak heran gitu loh. Pulang kamu nak, sini nak. Sudah mama sediakan pasanganmu katanya. Udah disediain mas. Begitu nikah jinjing. Malamnya begitu dia buka ininya apa cadarnya waktu ada acara gitu. Oh ini istri saya gitu kan. Ini pasangan saya. Mau menyesal pun sudah tidak bisa. Udah dipestain, potongin babi, udah dikasih arsik segala macem. Ya. Tapi ini enggak, kata Tuhan. Kita harus kenal dulu Tuhan kita. Kita bertobat. Kita menjadi akrab dulu dengan Tuhan kita. Dan kita harus hidup berkenan. Ya, kelahiran baru ditandai dengan sikap hati kita yang percaya. Kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan menjadi Yesus penguasa tunggal di dalam hidup kita. Jangan ada yang lain. Ya kan? Nah, percaya Yesus artinya apa? Menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan mengandalkan dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan ada yang lain seperti yang tadi saya ceritakan gitu loh. Baru diuji begitu aja dia sudah keok. Akhirnya apa? Dia sekarang sudah tidak menjadi bagian dari keselamatan. Kecuali dia kembali benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, dan yang dua adalah hidup benar. Ya, kita harus jaga hati. Ya, saya pernah cerita Mbak Marsi dulu waktu kita ketemuan. Wah, betapa saya kalau istilah orang Jawa tuh dipisu, ya, dihajar, dihina habis-habisan. Tapi karena saya tahu saya punya Roh Kudus, ya kita jaga hati. Siapapun orang itu, ya biasanya yang menguji hati kita itu bukan orang lain, orang yang dekat-dekat dengan kita, satu gereja ini itu yang membuat kita jadi pahit. Nah, tapi di sini dikatakan jaga hati, jangan mudah tersulut oleh emosi, jaga mulut. Nah, ada saya sekarang di mimbar berkata dengan di luar saya mencaci maki orang, berbicara yang aneh-aneh, tidak mencerminkan kasih Kristus. Juga pikiran kita, ya kita juga jaga pikiran kita. Pikiran kita harus menjadi seorang punya pikiran yang kudus, karena Yesus Kristus kita adalah kudus adanya. Ya, nah hidup benar dan kudus itu sangat penting. Ya, membangun kualitas emas dengan Tuhan. Nah, ketika kita mau menikah dengan seseorang, otomatis kita intens kan ketemu dengan dia. Apa yang harus kita persiapkan? Kita mau beli ini, beli itu. Terus apa? Bercita-cita juga kan, nanti kalau udah nikah dengan kamu, saya mau begini, saya akan membahagiakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan
Tujuan memilih dan menyelamatkan bukan hanya hidup untuk benar di hadapannya. Lebih daripada itu, Tuhan juga mau kita menjadi alatnya, menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah. Ya, kita sungguh bahagia kalau Tuhan pilih kita menjadi rekan sekerja Allah. Ya, menolong orang yang susah itu menjadi rekan sekerja Allah sudah. Menyaksikan kasih Kristus itu sudah menjadi rekan sekerja Allah sudah. Ya, menolong orang tanpa melihat latar belakang siapa dia itu sudah menjadi rekan sekerja Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu berarti kita apa? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi kita itu menjadi rekan sekerja Allah, menolong orang, membantu orang, ya, berkata jujur, ya, memberikan petuah dan segala macam. Nah, itu apa? Jadi yang satu apa tadi? Harus menjadi milik Kristus. Kedua, hidup benar dan kudus. Ketiga, kita harus berjaga-jaga. Nah, kita nggak bisa tahu loh kapan Tuhan datang menjemput kita. Ya, yang seperti saya tadi bilang, kalau orang yang sudah hidup berkenan, kata Tuhan, sudah selesai waktunya, pulanglah engkau nak bersama dengan aku, enak. Dia hanya tinggal menunggu waktunya kebangkitan Tuhan tiba, membangkitkan dia tiba. Tapi kalau kita yang masih hidup, ya kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu orang percaya harus senantiasa di dalam kehidupannya itu setia, siap sedia, gitu loh. Jangan lalai. Dalam menanti-nantikan saat indah itu terjadi di mana kita bertemu mempelai pria Yesus Kristus. Kita diperintahkan Tuhan itu untuk hidup berjaga-jaga. Ya, kata Tuhan siap-siap ya. Aku mau datang loh. Kapan Tuhan? Ya tunggu waktunya. Ya, ada yang bilang gini, Tuhan itu datang kayak tiba-tiba orang mau melahirkan. Kalau ibu-ibu udah pernah merasakan ya. Tiba-tiba itu datang, mules, perutnya mules. Tapi ada juga dikatakan apa? Tuhan datang itu tiba-tiba seperti mencuri di malam hari, nggak ada yang tahu. Yang tahu bahkan Yesus sendiri aja nggak tahu dia kapan mau harus datang. Yang tahu hanya Bapa, ya kan? Gitu loh. Nah, karena pasti ada banyak hal yang bisa menarik kita untuk merusak rencana Tuhan, ya kan? Apalagi sekarang iblis itu lagi main tarik-tarikan loh sama Tuhan. Dia gila katanya, udah kayak MLM gitu loh. Lu ke dia ya, nanti lu kalau udah ini dia gitu loh. Sampai kemarin ada orang yang konseling sama saya, dia bilang sama saya gini, Cici katanya, aku mau ikut pendalaman Alkitab ya. Hah? Di mana? Saya udah takut aja. Karena apa? Pendalaman Alkitab sekarang udah nggak lazim. Bener nggak Bapak Ibu? Yang ada apa? Kita itu sekolah lah yang sekolah Alkitab yang baik, atau minimal ada yang namanya seminar-seminar yang biasa-biasa. Tapi kalau ikut pendalaman Alkitab itu saya harus tahu dulu yang mana. Jangan sampai saya udah konselingin dia udah kenal dengan Tuhan yang benar-benar, karena saya jauh, saya nggak bisa monitor dia ikut pendalaman Alkitab, tahu-tahu pendalaman Alkitabnya adalah aliran yang lain. Akhirnya apa? Dia binasa, saya jadi bersalah, gitu. Ya, pasti tantangan, cobaan, godaan, ujian seringkali kita alami membuat kita keluar dari kesetiaan. Ya, saya pernah ngalamin sangat sekali kita mengalami kesulitan uang. Udah di ATM saya itu rasanya udah gitu loh. Terus tiba-tiba saya ngecek ATM, dana saya besar sekali, ada ratusan juta. Saya kaget, hah? Perasaan saya belum transaksi. Nah kebetulan saya punya investor, orangnya sangat percaya dengan saya, sampai beli kapling, beli tanah aja itu atas nama saya. Terus saya cek dia, Cici transfer uang ke saya, kan kita belum ada belanja. Enggak, katanya gitu. Terus saya lapor ke banknya, Mas, tolong cekin ini dana siapa punya, yang ngirim ke saya siapa. Tahu-tahu saya punya dana ratusan juta. Gitu. Sampai pihak bank telepon saya, Ibu ada dana masuk sekian. Gitu. Saya enggak. Gitu. Ya udahlah saya diamin aja. Terus 3 hari kemudian saya
cek ATM saya, ternyata udah hilang. Terus saya bilang, saya tanya sama masnya, Mas gimana? Iya Bu, ternyata ada orang salah transfer. Godaan nggak buat saya? Godaan loh, orang saya lagi butuh-butuhnya, anak kuliah. Boleh nggak saya selipet? Saya pindahin ke dana saya yang lain. Boleh nggak? Boleh, kata iblis. Nah itu godaan juga gitu ya. Dan setia ya Bapak Ibu, misalnya ada hal-hal lain yang hikmat Tuhan lah. Makanya saya bilang kalau intim dengan Roh Kudus itu nggak rugi. Kita selalu diingatkan antara yang boleh dan yang tidak, ya. Nah, tujuan akhir dari hidup orang percaya adalah apa? Berjumpa dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus. Ya, perjamuan kawin anak domba adalah puncak dari sejarah umat manusia, di mana seorang selama ini telah hidup mengasihi, menaati, dan dipersatukan di dalam satu perkawinan anak domba. Ya, sebagai anak Kristus telah mengasihi jemaat, dia telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dan cemerlang tanpa cacat atau kerut serupa, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Itu ada di Efesus 5. Ya, Tuhan mau supaya pada saat kedatangannya dia itu menjemput kita mendapat kedapatan hidup kudus, benar. Ya. Sekarang saya punya botol air misalnya. Ya, saya mau berikan saudara minum air botol. Ternyata saudara juga lihat, ih minuman apa nih? Begitu lihat, dikocok-kocok di dalamnya airnya kotor, keruh. Dibilang teh bukan, dibilang kopi kok warnanya kayak gini. Pasti itu saudara ragu, saudara tidak akan mau meminumnya. Ya, demikian juga Kristus. Kristus mau kita itu kedapatan sepertinya apa? Suci, bening, ya, bersih. Kata Tuhan, ini baru pasangan saya. Kamu adalah mempelai saya, kata Tuhan. Nah, soalnya sekarang ini banyak orang yang sangat pede. Gue udah kenal kok Tuhan Yesus, gue tahu dia juru selamat. Yang penting gue udah Kristen, ya, gue udah dibaptis, saya sudah datang ke gereja, nggak pernah absen bahkan. Semua orang tahu saya. Tiap hari selalu duduknya di depan. Persembahan saya paling besar. Kalau saya percaya Kristus, sekali percaya tetap selamat. Salah Bapak Ibu, benar gak? Tuhan gak pandang semuanya itu. Memang itu adalah harus dan Bapak Ibu layak lakukan. Ya, rajin ke gereja, baca firman, ya, jadi. Tapi Tuhan mau itu kita lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang yang suci, orang yang layak. Ya, jangan berhalusinasi yang macam-macam. Pikiran Kristus. Sehingga apa? Kita harus hidup dalam keadaan bukan bagi hidup kita sendiri lagi. Hidupku bukannya aku lagi, ya kan? Tapi Kristus dalamku. Ya, libatkan. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi ada Kristus di dalamnya. Nah, saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus baru bisa masuk, dijemput. Apakah kita sekarang sudah jadi mempelai Kristus? Belum. Karena apa? Kita masih dalam proses. Saudara tidak akan bisa menjadi mempelai kalau saudara tidak mengalami pemurnian. Ya, tidak mengalami penyucian terlebih dahulu. Selama kita masih hidup untuk diri kita, kesenangan kita, egoisnya kita, hobinya kita tidak akan masuk di dalam persyaratan jadi mempelai Kristus. Oleh sebab itu, jangan punya prinsip sekali percaya pasti selamat. Atau ada orang gini. Jadi saya cerita pengalaman saya pribadi lah. Saya punya om yang luar biasa baiknya di Surabaya. Ya. Dia bilang apa? Anaknya juga salah sih. Ada punya prinsip, satu orang diselamatkan
kamu dan seisi rumah kamu selamat. Ada kan ya? Di dalam kitab ada nggak? Bapak Ibu yang suka baca Alkitab pasti tahu ya. Tapi dia pegang prinsip itu salah. Maksudnya itu adalah kalau satu orang diselamatkan, saya diselamatkan oleh saya percaya Kristus. Ketika saya punya kerinduan, orang tua saya, cici saya, koko saya, ponakan saya diselamatkan melalui perlakuan saya. Ya, melalui tingkah laku saya, kehidupan saya sehari-hari, orang lihat. Ya, dulu waktu saya masih remaja, waktu saya dibaptis, mungkin Mbak Marsi, Kak Matis masih ingat. Gereja mau dibakar loh sama mama saya. Dan cilakanya kakak saya yang bawa ke gereja mendukung. Dia biarkan koko saya bawa bensin, ngider-ngiderin tuh GBI itu yang di Jelambar. Karena saya dibaptis. Papa saya menghargai mama saya sebagai seorang Buddha. Yang kenal Kristus, maaf ya Ibu, cuma kulitnya aja. Nggak tahu gimana tuh Roh Kudus menggerakkan hati koko saya yang membawa saya ke gereja. Udah pulang katanya. Saya cuma digini, lu sih macem-macem jadi orang kan. Nah, tapi lewat selama ini saya pikir saya kalau punya kerinduan orang tua saya diselamatkan, berarti sayanya yang harus berlaku. Firman Tuhan tuh jadi saya pelaku. Apa yang mereka mau saya bicarakan, saya menjadi penengah, saya menjadi pendoa. Sampai akhirnya akhir hayat hidup papa saya, ketika dia mau meninggal, sayalah yang dipanggil untuk mendoakan. Mama saya mau masuk rumah sakit operasi, kalau saya nggak datang, nggak nyampe ke rumah sakit, dia nggak mau masuk ke ruang operasi. Sampai akhirnya satu persatu keluarga saya itu diselamatkan mengenal Tuhan. Itu namanya satu orang diselamatkan. Kamu dan seisi rumah kamu itu diselamatkan melalui pekerjaan Tuhan, melalui tingkah laku kita yang kita jadi pelaku firman. Nah, om saya salah di situ. Adik saya di situ, sepupu saya salah. Ya kan sama aja dia panggil saya sosok karena itu sepupu dari suami saya. Saya kenal Tuhan. Nanti kan papa mama saya diselamatkan. Salah, saya bilang. Perkenalkan Kristus kepada papa mama kamu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan terkecoh ya Bapak Ibu, gitu loh. Dalam perkawinan anak domba, Kristus melambangkan mempelai. Kita sebagai gereja adalah mempelai wanita. Kalau kita mau dipersunting sebagai mempelai wanita satu perkawinan anak domba, maka kita harus menjadi orang yang layak, memenuhi persyaratan, gitu loh. Begitu kita jatuh cinta kepada Yesus, kita tidak akan melepaskan dia lagi, ya. Dan perkawinan ini adalah saklar, melibatkan surga. Bapa yang merancangkan semuanya ini, ya. Bagaimana posisi saudara sekarang? Apakah kita sudah menjadi mempelai Kristus? Tentu tadi saya bilang belum, ya. Karena kita sekarang statusnya masih tunangan. Nah, di dunia ini tunangan aja bisa putus. Apalagi dengan Yesus. Yesus jauh di surga katanya. Dia nggak ngelihat. Ya kan? Di depan mata aja. Pacar kita meleng dikit. Ada istilah orang zaman dulu bilang lengbet. Meleng disabet. Hah? Ya kan? Saingan tuh cowok. Karena ini cewek cakep. Dulu pilih dia, coba. Gue ganteng, duit gue banyak. Dia siapa? Cuman karyawan biasa. Ayo sama gue aja lah. Ya kan? Sama dengan hubungan kita dengan Kristus. Kita harus setia. Ya kan? Kita jangan mau ditipu muslihat. Kalau mau cepet kaya, ngapain lo ke gereja? Ikut gue di sono bawa minuman pulang aja udah beres.
Nah, berarti apa? Kita belum setia. Kita masih mikir yang aneh-aneh. Ya, jadi kita masih apa? Masih tunangan statusnya. Kita masih dalam posisi calon. Seharusnya kita hidup dalam kekudusan dulu. Jangan sembarangan, jangan mengikuti hawa nafsu dunia. Ya, jadi maksudnya di sini apa? Kita harus meninggalkan segala ikatan-ikatan. Ya, ikatan itu contohnya ikatan berhala-berhala. Bapak Ibu, berhala sekarang itu nggak kayak zaman dulu tuh. Nongkrong di bawah pohon itu berhala, itu zaman dulu. Ya, tapi berhala zaman sekarang, zaman now ini beda. Ini pagi-pagi kita ditantang. Makanya suami saya bilang kalau baca Alkitab harus yang ini katanya. Jangan yang ini. Kalau ini banyak notif yang lewat. Nah, Allah kita tuh cemburu loh. Ya. Lu mau baca surat cinta gua apa lu mau baca WhatsApp? Atau ada TikTok yang lewat? Nah, Bapak Ibu bijak-bijaklah mempergunakan alat komunikasi yang canggih saat ini. Saya juga senang baca TikTok, makanya nonton TikTok, makanya saya tahu Melisa dan Melita. Saat saya dengar sang Melita ini meninggal, saya itu mondar-mandir kamar mandi puluhan kali. Karena saya serasa saya ada di posisi mereka. 2 tahun yang lalu saya tuh mengalami begitu. Bijak-bijaklah dalam memakai alat elektronik ini. Ini bagus. Nggak ada ini. Kalau istilah orang dunia ya, bukan saya loh ngomong. Istilah orang ini kalau nggak ada ini nyawa, ini nyawa. Nyawa ya. Kalau pergi dia nggak nyari, anak udah masuk belum ke mobil, kagak. Yang dia liatin di tas dia. Papi, coba miss call. HP kok ketinggalan nggak, katanya gitu. Soalnya apa? Dia seneng nonton yang aneh-aneh, suka denger yang aneh-aneh, dia silent supaya anaknya nggak denger. Ketika di silent, bapaknya bilang, lalu di silent bagaimana gue mau ngebel lu, katanya. Dia lupa kalau anaknya belum masuk mobil, yang dia cari ininya dulu. Alah, kita cemburu ya Bapak Ibu ya. Boleh kok. Nggak mungkin kita nggak punya HP. Saya kebetulan anak saya kerja di toko elektronik, perusahaan elektronik DHP. Dia setiap tahun punya fasilitas. Selalu kita digonta-gantiin HP. Seneng nggak? Seneng. Tapi kita harus bijak. Nggak boleh enggak. Gitu. Nggak pakai ini juga salah. Kalau saya kesini, terus saya pulang, saya tersesat, suami saya cari gimana? Kalau nggak punya, bener nggak? Nah. Itulah makanya rahasia besar ini ada maksud hubungan ilahi antara Tuhan dan jemaat, ya, hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, saat kita masuk di dalam proses penyaringan ini pasti sangat menyakitkan Bapak Ibu, benar nggak? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Tapi lama-lama biasa kok, ya, lama-lama terbiasa. Saya juga diproses. Bukannya saya nggak ngalami proses. Saya pelayanan tuh dari tahun 94 sampai sekarang. Emang saya suci-suci aja? Kagak. Jujur aja harus ngomong. Karena itu tantangan zaman. Ya. Satu sisi saya kadang-kadang ada, Bu, saya mau konseling, saya punya masalah gini-gini. Oh iya. Ketemuan ya Bu, jam sekian gini. Umpamanya ini, Mama sih, Lin, nongkrong yuk. Udah lama nih kita anak-anak nggak reunian ini. Saya lagi mikir, milih orang yang dikonselingin apa milih nongkrong? Konseling apa nongkrong? Akhirnya saya bilang, bisa nggak kalau konselingnya online aja? Padahal dia butuh. Akhirnya saya kalahkan daging saya. Saya bilang, sorry ya Mbak, aku ada konseling. Contohnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mau menyentuh Bapak Ibu punya masalah, karena mari habis ini introspeksi diri sendiri. Saya selalu memberi perumpamaan diri saya supaya tidak menyakitkan orang. Nanti katanya kok gue dituduh-tuduh ini. Enggak ya Bapak Ibu, saya memberi contoh saya aja gitu. Ya, jadi
syarat mutlak untuk menjadi mempelai Kristus adalah apa? Murni, ya, kudus, menjadi perawan suci yang tak tersentuhkan oleh kuasa apapun juga, ya, gitu. Ketika kemarin tuh bercanda, saya dapat WhatsApp dari orang lain mengambil profil foto ponakan saya yang di Aussie. Nah, manggil-manggil saya, tapi orang ini juga saya tahu pasti bohong karena ponakan saya nggak pernah manggil saya nama, tetap Ii aja, nggak Ii Lina. Ini nih, dia manggil Ii Lina. Saya udah curiga aja gitu. Begitu saya lapor dia bilang, tanyain dong katanya, barangkali dia punya ini katanya angka jackpot buat kita. Iya, saya bilang udah dibilangin malah nyari angka jackpot. Itu namanya apa? Otaknya udah, pikirannya apa? Duit. Boleh nggak? Boleh mikir duit nggak? Boleh, orang masih manusia di hidup di dunia ini, tapi dengan caranya Tuhan, pasrah di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, Bapak Ibu juga gitu kan. Nggak usah bilang lah, Kak Matius sama Mbak Marsi kalau dicolek orang juga Kak Matius cemburu lah ya kayak gitu loh. Lo bini-bini gue lo colek-colek, terus udah gitu respon lagi gitu. Ya, berarti apa? Nggak setia, nggak murni. Tuhan nggak mau. Jadi mari, ketika kita kenal Kristus, Tuhanlah Allah kita, Dia penyelamat kita. Kita adalah mempelai Kristus. Kita bersiap-siap diri, hidup kedapatan kudus, suci, murni. Ketika Dia datang, kita sudah ada dijemput di awan-awan permai. Jadi saya juga nggak mengharapkan bahwa besok saya udah selesai Tuhan, besok Tuhan panggil aja, enggak juga sih gitu. Karena saya merasa saya masih belum melakukan apa-apa yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya mau Tuhan memberikan saya reward gitu loh. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya nggak tahu kan yang lalu-lalu perlakuan kayak apa saya. Tahu-tahu saya bilang besok Tuhan panggil saya. Tahu-tahu kata Tuhan, ya udah gue panggil lu. Ketika di penghakiman nanti ternyata banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa saya yang belum dihitungkan. Kata Tuhan, ya salah lu udah minta dipanggil. Misalnya begitu ya. Tapi kalau saya udah bilang tadi ya, waktunya adalah waktu Tuhan kalau mau manggil kita, bukan kita nantangin di rel kereta api. Ya, gitu loh. Waktunya udah banyak yang saya ini. Jadi saya mau katakan bahwa apa sih yang dijabarkan hari ini adalah Tuhan mau saudara dan saya sempurna, tidak bercacat celah, sampai kita kedapatan kudus berkenan di hadapan Dia. Ya, terus jangan pernah sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Waktunya Tuhan berikan, ya jangan bilang ya udahlah hari ini gue nggak apa-apa lah sedikit nyeleneh. Kan besok gue minta ampun di gereja. Kalau besok lo ke gereja, kalau enggak, ya jadi jangan coba-coba dengan dosa. Dosa itu sangat nikmat, tapi kenikmatan itu yang membawa kita masuk ke neraka. Ya, jadi yuk sama-sama kita persiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Ya, oke. Nah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bisa ya? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bisa ya? Nggak bisa? Nggak ada yang hafal? Kalau nggak bisa, kita nyanyikan lagu yang lain aja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah
mau katakan, yuk, waktu kita sudah nggak lama lagi. Ya, hari kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, pagi ini, mari kita sama-sama berkomitmen masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Ya, kita mau bekerja buat Tuhan, kita mau hidup layak di hadapan Tuhan. Supaya nanti kedapatan kedua kali Tuhan datang menjemput kita, kita sudah layak menjadi mempelainya. Bagi Bapak Ibu yang ingin komitmen, ya, hari ini saya mau hidup kudus di hadapan-Mu. Ampuni saya Tuhan, berikan perkenananmu kepada saya. Mari taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada, dan kita mau sama-sama naikkan. Ku sembahkan, bimbal saya serahkan kepada hambanya. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami telah menerima berkat dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya mulai konseling yang telah Tuhan tetapkan ia sebagai seorang konselor. Biar dia menjadi seorang konselor yang mapan, yang banyak menolong orang-orang yang bermasalah. Sehingga orang-orang dibawa ke hadirat Tuhan. Amin. Berkati Ya, suaminya, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya Tuhan, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang dahsyat, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.